Faslun ay hadza faslun, ini satu pasal. Qalal mutaakhiruna min ashabina al-khurasaniyin, berkata ulama-ulama mutaakhirin. Jadi ulama ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaakhirin tuh yang belakangan, disebut juga nama ulama kholaf. Kalau ulama yang mutaqaddimin itu ulama yang duluan, disebut juga dengan ulama salaf. Jadi ada salaf, ada kholaf, ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Nah, kalau ini mutaakhirin, berkata ulama-ulama mutaakhirin min ashabina, dari ashab kami Imam Syafi'i al-Khurasaniyin, bangsa Khurasani. Lau halapa insanun, kalau ada manusia bersumpah. Nah, isi sumpahnya apa? Layah madannallaha ta'ala, sungguh dia akan memuji kepada Allah, bimajami'il hamdi, dengan pujian-pujian yang mencakup. Ya, jadi dia bersumpah demi Allah, dia memuji dengan pujian yang menyeluruh, itu namanya majami', pujian-pujian yang menyeluruh. Wa minhum, di antara mereka mutaakhirin, man qala, berkata bi ajali tahamidi, dengan pujian-pujian yang paling agung. Jadi majami'il hamdi, ada yang bilang ajalit tahamid, pujian yang paling agung. Nah, bagaimana tuh caranya kalau ada orang bersumpah begitu demi Allah? Ya, dia akan memuji kepada Allah dengan pujian yang mencakup, yang menyeluruh, dengan pujian yang paling besar. Nah, jalannya, solusinya, patorikuhu, maka solusinya fi bariyamini, dalam membebaskan sumpahnya, ayyakula, yaitu dia bilang begini. Nah, untuk melepaskan sumpahnya dibilang alhamdulillahi hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi umazidah. Cukup tuh. Itu namanya pujian yang udah majami', pujian yang sudah menyeluruh. Ya, jadi makanya kita kalau baca doa itu aja yang kita baca tuh. Ya, jadi alhamdulillahi rabbil alamin hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi umazidah. Bahkan kita tambahin lagi, ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik, subhanaka la nuhsi sanaan alaika kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Itu udah paling tinggi. Pujian begitu tuh udah gabungan hamd dengan sana. Ya, itu udah paling tinggi. Makanya itu yang diamalin Bapak Saudara. Jadi kalau kita udah bisa mengucapkan pujian seperti itu, udah termasuk majami'ul hamd. Ya, itu pujian sudah menyeluruh, sudah mencakup. Jadi hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Enggak boleh hamdan. Ya. Apa? Ya. Kan ada yang baca ya hamdan syakirin, hamdan na'imin. Nah, itu jangan. Ya, sebab kalimat redaksinya salah. Ya, hamdan na'imin. Na'imin artinya apa? Alus, ya. Ya, jadi hamdan na'imin, hamdas syakin hamdai. Nah, itu ya enggak usah. Yang diajarin ini nih, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya, jadi kadang-kadang ada orang baca doa hamdas syakirin, hamdan na'imin. Nah, itu tinggalin ya. Enggak usah kita baca. Kita baca hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Begitu ya Bapak Saudara ya. Ya, jadi kalau kita disuruh baca doa, nah ini doa yang paling bagus, pujian ya yang menyeluruh. Ya, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u masjidah. Wa makna yuwafi ni'amahu, bermula makna yuwafi ni'amahu ayyulakiha, yang sudah ya ngepasin. Ya, jadi hamdai yuwafi artinya hamdan yulaki. Ya, seperti udah ngepas itu nikmat. Patah sulu ma'ahu, maka hasil bersamanya. Wa yukafi'um, dan lapaz yukafi'u bihamzatin, pakai hamzah tuh, yukafi'u. Ada hamzanya di akhir. Bi akhirih, di akhirnya. Artinya apa? Ayyusawi mazidan ni'amihi, yang menyamakan tambahan nikmat-nikmatnya. Jadi artinya yukafi, yusawi, sama, sebanding
Wa maknahu bermula maknanya yakumu bisyukri ma zadahu minan ni'ami wal ihsani. Dia sudah melaksanakan syukur apa yang sudah ditambahkannya berupa nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan. Qalu mereka berkata, para ulama-ulama yaitu mutakhirin, walau halapa, kalau seandainya ada manusia, nih halapa maknanya insan, apabila ada manusia bersumpah, la yusniyanna, asna yusni, yusniyanna, ya jadi fi'il mudhari ketika masuk nun taukid baik khafifah maupun sakilah maka dimabni alal patah, la yusniyanna. Nah ini yang nunnya taukid sakilah, ya la yusniyanna alallahi, sungguh dia ya bersumpah akan memuji kepada Allah, ala ya ahsanas sana'i, ya atau la yusniyanna alallahi taala ahsanas sana'i. Tuh ahsana itu ya jadi maf'ul mutlak, ahsanas sana'i sebagai pujian yang terbaik. Jadi kalau ada orang bersumpah, ya ada orang mau memuji, mau sana sama Allah dengan sana, dengan pujian yang paling bagus. Nah bagaimana cara melepaskan sumpahnya, membebaskannya? Fatorikul barri ayyakula, maka solusi untuk membebaskan sumpah yang diucapkannya dibilang la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nah itu udah cukup, itu pujian yang paling istimewa udah. La uhsi sanaan alaika, saya tidak bisa membatasi pujian-pujian kepada engkau ya Allah. Anta engkau kama asnaita, sebagaimana engkau memuji ala nafsika atas diri engkau. Wazada ba'duhum, sebagian mereka para ulama menambahkan lagi di akhirnya palakal hamdu hatta tardo. Itu yang kita baca udah. La uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik, palakal hamdu hatta tardo. Itu sana. Kalau tadi pujian, hamda yuwafi pujian. Kalau la uhsi sanaan alaika itu namanya sana. Makanya ketika kita bilang hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik, subhanaka la nuhsi atau la uhsi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tardo. Itu udah penggabungan antara hamd dengan sana, dan itu termasuk pujian dan sana yang majmu', yang sudah mencakup secara keseluruhan. Ya, itu di beberapa hadis saya baca, orang baca itu satu kali aja, itu masya Allah, itu udah nilainya begitu tinggi. Ya, berarti kita udah bersyukur dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah memuji kepada Allah dengan sempurna. Wazada ba'duhum fi akhirih falakal hamdu hatta tardo. Wasawwara Abu Sa'din al-Mutawalli al-mas'alata fi man halapa la yusniyanna 'ala Allah ta'ala bi ajalli sana'i wa a'zamihi, dan menggambarkan Imam Abu Sa'ad al-Mutawalli akan satu masalah pada orang yang bersumpah sungguh dia akan memuji sana kepada Allah Ta'ala dengan sana, dengan pujian yang paling agung dan paling besar. Wazada ba'duhum, dan sebagian mereka para ulama mutakhirin menambahkan lagi di awal zikri, di awal zikirnya subhana. Tuh, jadi subhanaka ya, ditambahin pakai subhanaka di awalnya. Wa an Abi Nasr an-Nammar an Muhammad bin Nadhr rahimahullahu taala qala. Kemudian ada riwayat dari Abi Nasr an-Nammar, datangnya dari Muhammad bin Nadhr, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Qala, beliau berkata, qala Adamu alaihi salam, berkata Nabiullah Adam alaihi salam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, saghaltani bikasbi yadi, engkau sudah menyibukkan kepada saya dengan kasab dari tangan saya. Tuh, dengan kita dikasih tangan kita bisa berusaha, ya kasab namanya. Ya Allah, engkau udah begitu sibuk memberikan saya tangan sehingga dengan tangan ini saya bisa kasab, bisa usaha. Fa'allimni syai'an fihi
maka ajarkan kepada saya syai'an, sesuatu. Itu syai'an jadi maf'ul bih. Fihi majami'u, fihi khabar muqaddam, majami'u itu jadi mubtada muakhar. Majami' mudhaf, alhamdi mudhaf ilaih. Nah, begitu. Jadi fihi majami'ul hamdi wat tasbih, yang di dalam sesuatu tadi ada kumpulan pujian dan tasbih. Tuh, jadi Nabi Adam minta diajari nama Allah. Sebab Nabi Adam udah dikasih tangan. Dengan sebab tangan dia bisa berusaha. Belum lagi yang lain, kaki dan lain dan sebagainya. Ini satu contoh aja. Dikasih tangan bisa kasab. Ya, bisa berusaha, bisa bekerja dengan tangannya, dia bisa berusaha. Ya, ajarin saya, kata Nabi Adam, tentang sesuatu yang isinya itu ada kumpulan hamd dan ada kumpulan tasbih. Ya, mensucikan terhadap Allah, memuji kepada Allah. Fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah mewahyukan ya ilaihi kepada Nabi Adam. Ya Adamu, wahai Adam, iza asbahta, apabila kamu di pagi hari, pakul salasan, maka ucapkanlah sebanyak 3 kali. Wa iza amsaita, apabila kamu berada di sore hari, pakul salasan, ucapkan juga 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kata Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Pagi baca 3 kali, sore baca 3 kali. Itu berarti kita sudah mengungkapkan rasa syukur kita dan tasbih kita kepada Allah yang sudah menciptakan kita dengan anggota-anggota tubuh yang begitu istimewa, dikasih tangan dan sebagainya, sehingga dari anggota-anggota tubuh tersebut kita bisa beraktivitas, bisa melakukan kasab. Tuh, makanya baca tuh Bapak Saudara, ya pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. 3 kali baca. Ya, baik di waktu sore maupun di waktu pagi. Baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Fadzalika, maka itu, ya apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Itu musyar ilainya. Fajami'ul hamdi, itu majami'ul hamd. Ya, pujian yang mencakup, wat tasbih dan tasbih yang mencakup. Wallahu a'lam. Kitabus sholati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab menjelaskan tentang sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat kepada Nabi dan bacalah salam secara sempurna. Jadi ada anjuran kita sebagai orang beriman suruh membaca selawat dan suruh baca salam. Ini dalil tentang bab selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ahadisu fi fadliha, bermula hadis-hadis terkait tentang keutamaan selawat. Wal amru biha, dan perintah dengan membaca selawat. Aksaru, itu paling banyak, min antuh sorok, daripada dibatasi. Jadi banyak banget dah keutamaan dan perintah terkait tentang membaca selawat. Walakin nusyiru, akan tetapi kami memberikan isyarat petunjuk, ila ahrupin, kepada beberapa sudut saja, min zalika, dari hal itu. Jadi diambil yang penting-pentingnya dari berbagai ya sudut-sudut saja. Ahruf, ya, tanbihan sebagai salah satu peringatan, alama siwaha, atas selain, ya, alama siwaha, atas sesuatu, siwaha selainnya, watabarrukan, dan untuk mengambil keberkahan, lil kitabi, ya, bagi kitab, bizikriha, dengan menyebutkannya.
Babus sholati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab menerangkan tentang membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawaina fi sahihi Muslimin an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim datangnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, buat sahabat Abdullah dan sahabat Amr bin As. Annahu sami'ah, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, akan Rasulullah SAW yaqulu bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asram. Ini Nabi yang bersabda. Kata Nabi, siapa yang membaca selawat kepada saya 1 kali selawat, maka akan Allah balas selawat orang tersebut dengan 10. Artinya dibalas sama Allah 10 kebaikan. Begitu. Jadi kalau kita baca selawat 1 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1 kali, nanti akan dibalas sama Allah 10 kali. Jadi artinya Allah kasih kebaikan sebanyak 10 kali lipat. Warwaina fi sahihi Muslimin aidan, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang riwayat ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu sami'a, sesungguhnya Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu yaqulu bersabda, man shalla alayya salatan, siapa-siapa yang membaca salawat kepada saya 1 kali salawat, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan balas salawat orang tersebut dengan 10 kebaikan. Warwaina fi sahihi Muslimin aidan, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim juga an Abi Hurairah, yang datangnya riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling utama, yang paling mulia di sisiku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca selawatnya kepada saya. Itu kata Nabi begitu. Ya, jadi manusia yang paling mulia di sisi saya nanti di hari kiamat, mereka adalah yang paling banyak membaca selawatnya kepada saya. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, itu adalah hadis hasan. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, wa fil babi, di dalam bab, an Abdurrahman bin Auf, riwayat dari Abdurrahman bin Auf, wa Amir bin Rabi'ah, dan dari Amir bin Rabi'ah, wa Ammar dan Ammar, wa Abi Talha dan Abi Talha, wa Anasin dan Anas, wa Ubay bin Ka'bin radhiyallahu anhum, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Warwaina, dan kami riwayatkan fi sunani Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abi Daud, wan Nasa'i, dan Sunan Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan kitab Sunan Ibnu Majah, bil asanidis sahihati, dengan sanad-sanadnya yang sahih, an Aus bin Aus, dari Aus bin Aus radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abdoli ayyamikum yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari-hari kamu yang paling abdol yaitu hari Jumat. Jadi hari yang paling abdol melalui hadis ini adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah membaca selawat kepada aku di hari Jumat. Jadi hari yang paling mulia hari Jumat. Makanya kata Nabi, banyakinlah baca selawat kepada aku di hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya selawat yang kamu baca nanti akan diperlihatkan kepada saya. Itu selawat yang kita baca, Bapak, Saudara, itu akan diperlihatkan, dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqalu, maka mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika, bagaimana salawat yang kami baca kepada kamu bisa dilaporkan kepada kamu, diperlihatkan kepada kamu. Wa qad aramta, dan sungguh engkau telah meninggal dunia, udah wafat, udah hancur tulang belulang kamu. Tuh sahabat nanya begitu. Bagaimana? Ini selawat-selawat kami, apalagi yang kita baca saat ini, Nabi udah 14 abad yang lalu wafatnya. Ya dilaporin, diperlihatkan kepada kamu, bagaimana sementara kamu kan udah meninggal. Aramta. Ya aramta itu artinya ya sudah hancur tulang belulangnya. Nah begitu. Qala yaqulu balaita. Ada yang bilang yaqulu balaita. Jadi satu riwayat bilangnya aramta, satu riwayat balaita. Balaita itu artinya udah musnah, udah hancur, ya udah bala, udah rusak. Nabi jawab nih, Bapak Saudara. Qala, Nabi lalu bersabda. Nabi bilang begini, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya'i. Itu begitu. Masya Allah. Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, mengharamkan, siapa Allah, 'alal ardi, kepada bumi ini. Allah haramkan bumi ini ya ajsadal anbiya'i, jasad-jasadnya para nabi. Jadi para nabi walaupun udah dikuburin jasadnya kagak hancur. Bukan Nabi Muhammad aja, semua nabi. Ini hadisnya, ajsadal anbiya, ajsad jamak, anbiya jamak. Tubuh-tubuh nabi ya, dari mulai yang pertama Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, itu saat dikubur sampai saat ini bumi enggak mau ya memakannya. Tuh begitu, enggak akan hancur. Haram, diharamkan sama Allah bumi itu untuk memakan jasadnya para nabi, sehingga jasadnya para nabi utuh. Makanya gampang. Jadi kalau kita baca selawat ya itu diperlihatkan kepada Nabi. Nabi walaupun udah wafat tapi tetap itu nggak hancur jasadnya. Bahkan di dalam hadis yang lain Allah kembalikan ruh Nabi kemudian dia bisa jawab. Tuh begitu. Dan nggak mesti di makam Nabi kita baca selawat. Di mana aja. Ya begitu. Kita di sini Indonesia jauh dengan Madinah, tapi kita baca selawat sampai tuh Bapak Saudara, sampai. Ini melalui hadis ini. Ya, jadi sampai salawat kita yang kita baca itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Qultu, ya aku bilang aramta. Ya, tadi itu ada yang bilang aramta, qad aramta. Ya, aramta itu dijelasin sama Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, bifathir ra'i, ra-nya dibaca fathah, wa iskanil mim, mimnya dibaca sukun, wa fathita ilmu khoppapati, kemudian ta-nya dibaca fathah, kemudian di mukhaffaf, ya artinya diringankan, kagak pakai tasdid. Aramta. Tuh, aramta. Itu begitu kata Imam Nawawi bacanya. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, asluhu armamta. Jadi aramta asalnya armamta. Fahazapu, maka mereka ulama-ulama lughawiyin, ya ahli lughah, ilmu nahwu, ilmu sorof, itu ahli lughah namanya. Ya, itu membuang ihdal mimaini, salah satu daripada dua mim. Mimnya ada dua asalnya. Kemudian nanti dibuang satu mimnya. Wahiyal lughatun, yaitu satu logat li ba'dil arabi, bagi sebagian orang Arab. Kama qalu, sebagaimana mereka ya itu berkata, ziltu af'alu. Tuh bandingannya ziltu, lamnya asalnya dua. Lamnya asalnya berapa? Dua. Ziltu af'alu. Kaza asalnya apa? Zoliltu. Ya, zolla. Zolla itu kan ya asalnya zolala. Kalau kita belajar i'lal, zolala. Ziltu asalnya zolaltu. Ya, zolaltu. Ya, jadi ziltu ay zolaltu. Lamnya dua ya. Nah, itu sama dengan tadi, mimnya asalnya dua. Ziltu juga asalnya dari zolla, zolala. Ya, itu asalnya lamnya jadi dua. Pinazoiro, di dalam perbandingan. Lizalika, bagi yang demikian itu perbandingannya. Jadi untuk memperbandingkan ya itu aramta, ya itu sama dengan ziltu atau
ya zilta, ya zolla, ya zolala. Nah, seperti itu. Wa qala ghairuhu, dan berkata lainnya daripada mereka ulama, innama huwa aromats. Nah itu ada yang bacanya aromats, ya ada yang baca aromats, mimnya ditasdidkan, ya taknya disukunkan, bi fathir ra'i, ra-nya dibaca fathah, wal mimin musyaddatin, mimnya ditasdidkan aromats, ya mimnya tasdid, wa iskanita, kemudian taknya disukunkan. Artinya apa? Ai aromats al-izamu, tulang-tulangnya udah hancur punah. Nah begitu. Jadi Nabi itu nggak ada yang hancur tulang belulangnya. Jadi kalau sahabat nanya, kan engkau udah hancur tulang-tulangnya, ya udah termakan oleh ya bumi. Nah kata Nabi, innallaha harrama alal ardi ajsadal anbiya. Jadi Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi begitu, ya tetap utuh. Wakila fihi, dan dikatakan fihi, di dalamnya ada aqwalun ukharu. Tuh aqwalun tuh jadi mubtada muakhar. Fihi khabar muqaddam. Aqwalun, aqwal jamak daripada qaulun, aqwal. Ucapan-ucapan ukharu yang lain. Ini jadi apa? Jadi sifat. Ya, pakai muannas. Ya, ukhar. Aqwalun ukhar. Ya, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi sunani Abi Daud, di dalam sunan Abi Daud, fi akhiri kitabil haji, dalam bab akhir kitab haji, fi babi ziyaratil kuburi, di dalam bab ziarah kubur, bil isnadis sahihi, dengan isnad yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri 'idan, jangan kamu jadikan kubur saya seperti hari raya, ya dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Wasallu alayya, namun bacalah selawat kepada saya, ya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, maka sesungguhnya salawatnya kamu akan sampai kepada saya di mana saja kamu berada. Jadi kalau seandainya kita belum mampu ziarah ke kubur Nabi, kita dari sini juga nggak apa-apa. Ya kalau kita mampu kita datang. Nah begitu. Tapi kalau kita belum mampu ziarah ke kubur Rasul, nah dari sini kita membaca selawat tablughuni, selawat yang kamu baca sampai kepada saya. Haitsu kuntum, di mana saja kamu berada. Tuh, jadi di mana saja kamu berada, kita baca salawat sampai kepada Rasulullah. Warwaina fihi aidan, dan kami telah meriwayatkan di dalamnya juga bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, an Abi Hurairah aidan, yang datangnya dari Abi Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah dari seseorang yang mengucapkan salam kepada saya. Kita bilang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita bilang begitu. Kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruh saya kepada saya. Itu begitu Bapak, Saudara. Jadi kalau kita baca salam kepada Nabi, Allah akan kembalikan ruh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad kembali. Hatta arudda alaihi salam, sehingga saya, kata Nabi, menjawab salam orang tersebut. Dijawab tuh sama Nabi. Ya, kita bilang assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Lalu Allah kembalikan ruh Nabi Muhammad sehingga Nabi bisa menjawab salam umatnya. Ini istimewa sekali. Nah nanti baru babu amri man zakara indahun nabi, mengingat waktu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbil firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.